Perkenalkan, nama saya Melania Monica, NIM 858089853. Saya dari kelas B BI PGSD Universitas Terbuka Angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan di mana kami ditugaskan untuk membuat media pembelajaran alternatif. Adapun media yang saya pilih, saya beri nama Borama atau box rantai makanan. Nah, yang pertama ada gunting, ada detektif, ada tusuk sate, ada kertas warna, kertas warna, ada kertas, lambat hitam, kemudian ada styrofoam. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah pembuatan media Borama. Yang pertama, kita ukur dan potong kardus berukuran 25 cm x 15 cm. Ini adalah hasil dari kardus yang dipotong berukuran 25 cm x 15 cm sebanyak 3, 4, dan 5. Langkah selanjutnya, kita lapisi kardus ini menggunakan kertas manila berwarna hitam. Buat sesuai ukurannya. Nah, ini adalah kertas manila berwarna hitam yang digunting berukuran sama dengan kardus, yakni 25 cm x 18 cm. Selanjutnya, kita lapisi kertas manila hitam ini di kardus ini. Pertama, kita kasih Selanjutnya, kita tempel kertas manila berwarna hitam ini di kardus yang sudah kita kasih double knit. Nah, baik, ini hasil dari kertas manila hitam yang kita tempelkan di kardus di jadah-jadah setengah pasehan. Kemudian kita buat pola prisma segi 5 untuk alas dari box Borama. Bisa kita jiplak seperti ini. Setelah itu, kita akan menempelkan styrofoam di kardus ini. Kita akan menempel sudut sisi alas box dengan sisi pinggirnya menggunakan lakban hitam. Baiklah, ini merupakan media alternatif Borama atau box rantai makanan. Untuk menggunakannya, pertama-tama kita buka tutupnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sediakan beberapa pilihan. Ada tusukan yang punya gambar matahari, air, dan berbagai macam organisme rantai makanan. Selanjutnya di sini pertama-tama saya sudah menyiapkan gambar yang ditempel pada styrofoam dan digunting, kemudian ditusuk menggunakan tusuk sate. Nah, karena materinya rantai makanan, di sini saya sediakan ada produsen, konsumen, pengurai, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan 3. Kemudian ada beberapa anak panah. Ini berguna untuk menunjukkan arah interaksi antar organisme. Nah, ini merupakan Borama atau box rantai makanan. Sekarang saya akan
memperagakan bagaimana cara menggunakan borama ini. Perlu diketahui terlebih dahulu, borama merupakan media alternatif yang saya buat untuk kelas 5, tema 5, subtema 2, yakni materi rantai makanan. Untuk cara penggunaannya, pertama-tama siswa diminta untuk memilih atau mencocokkan berbagai contoh organisme pada rantai makanan dan meletakkannya di sini. Di sini ada sudut, ada 5. Pertama-tama kita tancapkan terlebih dahulu label produsen. Kemudian setelah produsen, kita beralih ke konsumen tingkat 1. Lalu ke konsumen tingkat 2. Nah, di sini sudah tertampil ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Nah, sebelum kita mempraktekkan cara penggunaan borama, guru menyampaikan terlebih dahulu apa itu rantai makanan. Rantai makanan yaitu peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rantai yang dilakukan oleh berbagai organisme pada kotak rantai makanan di sini. Kemudian, untuk produsen, siswa diminta untuk memilih organisme mana yang berperan sebagai produsen. Pada kesempatan ini, saya mencontohkan atau mengambil contoh tanaman padi sebagai produsen. Jadi, saya tancapkan di sini. Nah, mengapa padi? Karena tanaman padi bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan juga air. Kemudian setelah fotosintesis, kita beralih ke konsumen tingkat 1, di mana konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memakan produsen atau memakan padi. Di sini saya mengambil contoh yakni hewan tikus. Perlu diketahui kalau hewan tikus ini merupakan makhluk hidup yang memakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Kemudian, sebelum kita beralih, jangan lupa kita tancapkan anak panda yang mengarah ke sini. Jaga aja dulu, anak saja. Oke, kita lanjutkan. Setelah tikus, kita pilih sebagai konsumen tingkat 1, di mana tikus ini memakan tumbuhan padi. Kemudian kita mengarahkan siswa untuk memilih organisme lainnya, di mana pada konsumen tingkat 2 kita pilih hewan yang bersifat karnivora atau memakan hewan lainnya. Jadi di sini saya memilih ular. Kemudian pada konsumen tingkat 3 kita tancapkan burung elang. Burung elang ini merupakan konsumen puncak yang memakan ular atau bersifat hewan pemakan omnivora atau segalanya. Terakhir, pada sisi pengurai kita pilih ada jamur, karena jamur ini menguraikan elang ketika sudah mati. Saya jelaskan di mana padi sebagai produsen bisa menghasilkan zat hijau daun, berfotosintesis, kemudian padi dimakan oleh tikus dan ular memakan tikus, burung elang memakan ular, burung elang mati diuraikan oleh pengurai berupa jamur. Dari semua organisme yang ada di box borama ini, ada lebih pilihan makhluk hidup lainnya. Nanti siswa akan diberikan kebebasan untuk mempraktekkan sendiri di depan kelas, di mana pemilihannya mereka akan mencocokkan yang mana makhluk hidup bersifat produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan juga pengurai. Untuk langkah terakhir, di mana pengurai ini menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik untuk kemudian digunakan lagi oleh produsen, menguraikan bangkai hewan yang telah mati, menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan yang telah mati. Penguraian ini akan diubah mikro
ekosistem sawah, rantai makanannya. Kemudian, di sini disediakan lagi berbagai contoh organisme pada rantai makanan laut. Ada kodok, ada singa laut, ada ikan tuna, ada jangkrik, ada burung pipit, ada bakteri, jangkrik, fitoplankton dan juga udang. Jadi siswa di sini diberikan kebebasan. Untuk menancapkan anak panah juga mempengaruhi proses penilaian ketika siswa menggunakan borama. Tanda panahnya tidak boleh terbalik. Misalnya dari produsen mengarah ke konsumen. Begitu selanjutnya. Baiklah, di sini borama, di mana borama ini saya peragakan untuk mengajarkan materi rantai makanan. Semoga media alternatif yang saya buat dapat digunakan sebaik mungkin pada materi rantai makanan